Okay, I want just to say you good morning, guten morgen, guten tag, ya. Salam sehat selalu. Dan pada saat ini saya akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yang baru saja luar biasa terjadi, dan ini sangat menginspirasi. Saya boleh katakan judulnya mungkin Say Yes to Your Potential, like what CR7 to do. Ya, bagaimana CR Cristiano Ronaldo yang pakai nomor 7. Nah, kita tahu semua ya, apa yang sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo comeback. Nah, seperti pernyataannya yang menghebohkan netizen fanatik Manchester United. This is why I came back. I miss the club a lot. I made history in this club and I want to do it again. Inilah sebabnya mengapa aku kembali ke MU, katanya. Aku merasa kehilangan banyak hal ketika meninggalkan klub ini. Aku telah membuat sejarah di klub ini dan aku akan kembali membuat sejarah. Itulah sebabnya aku kembali. Wow, pernyataan ini tentu bikin merinding kita ya. Saya merasa gimana? Anda lihat juga kan? Bagaimana ya Cristiano Ronaldo mencetak gol pada menit-menit yang terakhir ya, keren habis pokoknya ya yang sudah dilakukan sama dia. Serutut dulu kopinya dong ya. Nah, para sahabat, coba lihat bagaimana sepak bola itu ternyata sudah menjadi dewa dunia yang dipuja dan menjadikan hidup itu menjadi hidup. Mengapa demikian? Pokoknya kalau orang sudah ngefans sama satu klub sepak bola, kalau klub itu main, itu rasanya hidup itu menjadi hidup lagi gitu ya. Begitu antusias, seperti yang baru-baru terjadi ya. Begitu antusiasnya orang menyambut kemenangan dari sang malaikat penyelamat Manchester United. Yang membawa MU bergerak dan mulai memimpin satu gebrakan baru di bulan ini. Nah, sahabat-sahabatku, pernahkah Anda membayangkan seorang CR7 Cristiano Ronaldo yang dengan nomor 7 yang seharusnya sudah pensiun dari dunia persepak bolaan, ternyata dia kok malah makin tenar, makin bercahaya, makin gemilang. Nah, kita pengen tahu nih, apa rahasianya ya? Bagaimana Cristiano Ronaldo yang setelah 12 tahun melanglang buana ke Real Madrid, Juventus ya, ia kembali lagi ke Manchester United meski sudah berusia 36 tahun. Aneh ya. Mestinya 36 tahun tuh sudah dipensiunkan biasanya. Tapi Cristiano Ronaldo itu tetap diterima oleh klub yang gak main-main nih ya. Klub yang kalau boleh dibilang mungkin masih termahal ya pada saat ini. Dia bisa diterima di umur 36 tahun. Apa rahasianya ya? Klub yang sangat bergengsi, ya kita gak usah ngitung lagi lah koceknya berapa yang diperoleh oleh Cristiano Ronaldo ya. Pasti banyak banget ya, gak terhitung lah ya. Tapi yang menarik dan membuat heboh para fans fanatik MU adalah pada tanggal 30 September 2021, ketika Manchester United menjamu Villarreal, klub dari Liga Spanyol yang konon pada musim sebelumnya telah mengalahkan MU. Nah, nampaknya dalam pertandingan ini kehadiran Cristiano Ronaldo menjadi kunci kemenangan Manchester United. Tentu saja, sosok Cristiano Ronaldo tanpa tim Red Devil tidak punya arti apa-apa. Tapi kehadiran CR7 ya, yang sangat dihormati dan disegani oleh tim setan merah ini telah kembali menaikkan pamor sang legenda sepak bola dunia. Nah, kita pengen tahu nih sekarang, apa rahasia dari CR7 Cristiano Ronaldo yang pakai nomor 7 ini yang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sahabatku, di balik kejayaan dan kehebatan Cristiano Ronaldo ternyata ada upaya yang luar biasa yang hanya bisa terjadi ketika CR7 betul-betul fokus
untuk menang, untuk menjadi champion, dan untuk menjadi bintang, untuk melakukan sesuatu yang berbeda di dunia dan tercatat sebagai manusia langka. Jadi memang dia sudah punya impian itu, atau dia sudah ingin mencapai hal yang itu gitu ya. Nah tentu ada cost-nya ya, ada harga yang harus dibayar untuk satu impian yang mau dicapai. Jadi kalau ada banyak orang bermimpi saja tanpa melakukan apapun, ya itu namanya ngelamun itu ya, ngelamun dan sia-sia waktu untuk ngelamun. Tapi dia enggak ya, dia punya impian dan itu dia laksanakan, dia ada cost ya, ada harga yang dibayar oleh Ronaldo. Nah, kehebatan atau kemampuan dari CR7 atau Cristiano Ronaldo ini sebenarnya juga bisa terjadi pada setiap kita. Mengapa? Karena menurut Albert Schweitzer, ahli matematika dari Jerman, manusia hanya memanfaatkan potensi dirinya 10%. Karena itu ia menjadi manusia biasa-biasa saja. Nah, mungkin Ronaldo telah memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya sebesar 20% atau bahkan lebih dari 20%. Sehingga ia kelihatan seperti manusia langka atau manusia super, atau ya, yang tidak banyak dialami oleh manusia pada umumnya. Mari kita lihat beberapa data penting yang dilakukan CR7 sehingga ia bisa menjadi manusia legendaris. Usia Cristiano Ronaldo sudah 36 tahun. Artinya usia di mana banyak pemain lain sudah pensiun main sepak bola. Tapi CR7 membuktikan bahwa di usianya seperti itu, dia masih bisa mencetak gol di laga bergengsi Eropa. Usia 36 tahun. Namun usia tubuhnya, usia tubuhnya ternyata 20 tahun. Bayangkan, orang yang punya usia 20 tahun itu kan ya, itu luar biasa sekali ya, tenaganya, ya, kecepatannya, kelincahannya. Jadi ada yang mengatakan bahwa memang usianya 36 tahun ya, tapi sebetulnya usia tubuhnya itu 20 tahun. Nah, ini yang sangat penting ya, sahabatku. Kedisiplinan CR7 menjadikan dia salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Mari kita perhatikan ya. Yang pertama, dia selalu disiplin melatih tubuhnya. Ini yang paling kita nggak suka kan gitu ya. Mendisiplinkan diri kita untuk tetap fokus dengan apa yang mau kita capai, mendisiplinkan diri kita sebagai harga yang harus dibayar untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, dia selalu datang latihan lebih dulu dari rekan-rekannya. Nah, ini salah satu hal dari kedisiplinan tadi ya, bahwa dia selalu datang duluan. Nah, biasanya kan kita apalagi kalau sudah hebat, sudah top ya, sudah populer gitu ya, biasanya kita sudahlah, yang lain datang dulu, nanti saya belakangan. Enggak, dia selalu disiplin untuk datang lebih dulu. Yang ketiga, ini yang sangat penting, yang saya juga nggak bisa melakukannya ya, tapi mau belajar nih ya. Yang ketiga, CR7 makan makanan berprotein tinggi. Terus ini nih yang susah nih, dia nggak makan garam dan dia tidak minum alkohol. Bukan karena masalah agamais ya, bukan karena masalah moral, tapi karena memang bagian dari disiplin itu, bagian dari bagaimana dia akan mencapai atau meraih tujuannya. Konon kabarnya ada yang mengatakan bahkan lingkar perutnya atau lingkar pinggangnya itu mengalahkan para atlet, penari atau apapun ya, atletis ya, yang harus memang mengecilkan perut, pinggangnya ya, ukuran pinggangnya atau ukuran perutnya. Dia jauh lebih kecil loh. Ini kan aneh kan itu ya. Dia cuma main sepak bola, bukan atlet yang harus sebetulnya, tapi dia tetap menjaga tubuhnya sedemikian rupa. Nah, ini ya, jadi say yes to your potential. Katakan ya pada potensimu. Mungkin saat ini kita belum melakukan yang lebih dari 10%. Anda diberi oleh Tuhan 100% kemampuan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ada orang mengatakan serupa dan segambar dengan Allah kan gitu ya. Tapi inilah baru 10%. Artinya apa? Coba tingkatkan lagi 10% lagi saja. Mungkin Anda juga akan menjadi orang yang bukan biasa-biasa lagi, orang yang sangat luar biasa. Kalau bisa 30% sangat luar biasa lagi ya. Nah, apa yang terjadi
setelah dia berhasil, inilah yang bikin dia dicintai oleh umat manusia di dunia. Karena selain dia memang populer, selain dia memang hebat, dia juga punya jiwa sosial. Misalnya, bantuan untuk pusat kanker di Portugal. Ya, dia sumbangkan 120.000 pounds. Ke UNICEF, dia sumbangkan 450.000 pound sterling. Lalu apalagi? Dia bahkan melelang salah satu piala pemain terbaik dunianya untuk membantu anak-anak, dan itu bernilai 530.000 pound sterling. Ada juga dia melakukan bantuan gempa di Nepal sebesar 5 juta pound sterling. Ini yang tercatat ya, masih ada banyak lagi yang nggak tercatat. Nah, kita lihat di sini ya, yang pertama yang sangat luar biasa adalah tentu ya, dia juga dikenal sebagai orang yang agamais juga ya, seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, bentuk dari ketaatannya ini memberikan satu motivasi bagi Cristiano Ronaldo untuk bertanggung jawab terhadap potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Karena apa? Talenta atau potensi yang diberikan kepada Tuhan pada dia, inilah yang kemudian diolah, dikembangkan. Anda ingat kan perumpamaan talenta? Ya, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, saya nggak tahu nih Ronaldo dikasih berapa ya. Mungkin dia dikasih 2 atau dikasih 5. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah dia mau mengembangkan itu seperti pesan atau keinginan dari sang Tuhan yang memberikan potensi kepada dia. Fokusnya cuma itu. Bagaimana dia mengembangkan hal itu. Dan hal yang ketiga, setelah dia bertanggung jawab terhadap dirinya, dia bisa mengajarkan kepada dunia bagaimana seseorang mampu menjadi manusia langka, menjadi manusia bintang, menjadi manusia yang betul-betul sangat mahal, menjadi manusia utama. Lalu yang sangat penting adalah apa yang dihasilkan dia bagikan kepada yang lain. Ini ya, jadi ada kepedulian, ada ketaatan kepada Tuhan, ada tanggung jawab pada dirinya dia sendiri, dan juga ada kepedulian pada orang lain. Ini rahasianya. Maukah Anda? Nah, gitu ya. Percayakah Anda dan maukah Anda? Karena apa? Orang Jerman mengatakan bukan kann nih, tapi ich will nih. Bukan saya tidak dapat atau saya tidak mampu, tapi saya tidak mau. Ini masalahnya. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Anda pasti mampu. Oke? Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.